Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat, rahmat dan hidayatnya, dan sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Otong Bustomi LC MAG selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan qawaid fikih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 2382120096, kelas 3 Ekos C, Program Studi Ekonomi Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membacakan materi kaidah tentang isyarat nas, dalalah nas, dan iktidonas. Dalam kajian hukum Islam, pemahaman terhadap teks-teks syar'i sangat penting untuk mencapai maksud dan tujuan hukum yang dikehendaki. Kaidah tentang isyarat nas, dalalah nas, dan iktidon nas merupakan kaidah-kaidah usul yang berperan penting dalam menafsirkan dan menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Ketiga kaidah ini memberikan dasar pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks-teks hukum Islam dengan memperhatikan konteks, indikasi, dan tujuan di balik nas atau teks yang ada. Yang pertama itu ada isyarat nas. Isyarat nas dalam usul fikih merupakan kaidah yang digunakan untuk memahami makna tersirat dari suatu teks syar'i, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam lafaz atau kalimat, namun dapat dipahami melalui indikasi tertentu. Dengan kata lain, isyarat nas membantu mengungkapkan makna yang tersembunyi di balik teks melalui indikasi kontekstual atau petunjuk implisit. Hal ini memungkinkan para ulama untuk menggali lebih dalam dan memahami aspek yang tidak langsung terlihat dalam lafaz literal suatu teks. Para ulama membagi dalalah atau penunjukan teks syariat dalam beberapa kategori. Salah satunya adalah dalalah isyarat atau petunjuk implisit yang dihasilkan dari teks dan indikasi lafaz. Tidak seperti makna literal, dalalah ibarat yang lebih eksplisit. Dalalah isyarat bergantung pada konteks, gramatik, dan struktur teks sehingga hanya bisa dipahami melalui analisis mendalam. Hal ini penting agar makna hukum yang tersirat tetap diperoleh meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Isyarat nas sangat berperan dalam hukum Islam karena tidak semua ketentuan hukum disebutkan secara jelas dalam Al-Quran ataupun hadis. Banyak hukum yang diambil dari indikasi atau petunjuk tersirat. Berikut contoh dalil isyarat nas dari Quran Surat Al-Nisa ayat 3 yang berbunyi, wa in khiftum ala tuksitu fil yatama fankihu ma toba lakum minan nisa'i matna wa sulasa wa ruba fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna ala ta'ulu. Yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Yang kedua ada dalalah nas. Dalalah nas ialah dalalah lafal terhadap ketetapan hukum yang terdapat pada persoalan yang dinyatakan dalam nas yang kemudian diperuntukkan pada persoalan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nas. Karena adanya persamaan hukum yang dapat dipahami melalui bahasa tanpa membutuhkan ijtihad secara syar'i, baik persoalan yang dinyatakan dalam nas
karena kesamaan ilat atau alasan hukumnya, atau bahkan lebih layak terhadap hukum itu disebabkan amat kuatnya alasan hukum padanya. Dalalah ini disebut dalalah al-nas karena hukum yang ditetapkan berdasarkan hukum ini tidak dipahami dari lafal sebagaimana yang terjadi pada dalalah ibarat al-nas dan isyarat al-nas. Akan tetapi ia dipahami melalui ilat atau alasan hukumnya. Dalalah ini juga disebut fahwa al-kitab atau tujuan dan sasaran dari suatu pembicaraan. Sedangkan Imam Syafi'i menganggap sebagai kias jali atau analogi yang jelas. Sementara di kalangan ulama mazhab Hanafi ini disebut mafhum muwafaqah karena adanya kesesuaian atau kesamaan alasan hukumnya. Contoh dalalah al-nas yang lebih kuat ilat hukumnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qadalla rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablugona indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fa la taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang ketiga ada iktidonas. Ada beberapa definisi iktidonas yang diberikan oleh para ulama. Di antaranya menurut Imam Al-Sarkisi, ungkapan sebagai tambahan atas apa-apa yang dinaskan, yang mesti dihadirkan agar susunan bahasa dapat memberikan faidah bagi hukum, di mana kalau tidak ada ungkapan tersebut, maka tidak dapat melaksanakannya. Menurut Ibnu Humam, lafaz yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak disebutkan, di mana makna kebenarannya tergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan itu. Menurut Abu Zahra, penunjukan lafaz atas setiap sesuatu yang tidak selaras maknanya tanpa memunculkannya. Penunjukan pembicaraan atas sesuatu yang tidak disebutkan, di mana kebenaran atau kesahihan pembicaraan tersebut secara syara tergantung pada pemunculannya. Maka dilalah iktido merupakan dilalah suatu pembicaraan terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas. Namun keabsahan dan kebenaran pembicaraan itu harus diperkirakan keberadaannya. Dilalah ini disebut iktido al-nas karena kata iktido berarti mencari pada di lafa ini makna yang ditunjukkan oleh pembicaraan menuntut kehadirannya agar pembicaraan itu dapat dipahami secara benar dan sah menurut syara. Dengan demikian, maka dari ayat yang secara redaksional berisi kisah atau pengetahuan bisa jadi dapat ditarik sebuah hukum kategori pembagian Al-Quran menurut Sahrur masih belum jelas kriterianya secara rinci. Berikut contoh iktidonas yaitu pada Quran surat Yusuf ayat 82 yang berbunyi was'alil qaryatal lati kunna fiha wal irol lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun, yang artinya tanyalah penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami, sesungguhnya kami betul-betul orang yang benar. Menurut Zahir, ungkapan ayat tersebut terasa ada yang kurang, karena bagaimana mungkin bertanya kepada kampung yang bukan makhluk hidup? Karenanya, dirasakan perlu memunculkan sesuatu kata agar ungkapan dalam ayat itu menjadi benar. Kata yang perlu dimunculkan itu adalah penduduk, sebelum kata kampung yang dapat ditanya dan memberi jawaban. Selain itu juga dianggap perlu juga memunculkan kata orang-orang sebelum kata kafilah, sehingga menjadi orang-orang dalam kafilah yang memungkinkan memberikan jawaban. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.